Jadi menu andalan kita hari ini ada pancake atau martabak lipat. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini kita bakal buat pancake lipat atau martabak lipat. Ini yang mini, bisa dijadikan sebagai ide usaha seribuan. Bahan-bahannya juga simpel, gampang didapat di daerah kalian. Ini 200 gram tepung terigu segitiga biru atau setara dengan 20 sendok makan. Ini bisa pakai kunci biru atau segitiga biru. Kalau mau padat bisa pakai segitiga biru ya. Selanjutnya ada setengah sendok makan atau setara dengan 1 sendok teh atau 5 gram baking powder. Kemudian ada 3 sendok makan gula pasir atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Sejumput garam, ini untuk lebih gurih ya. Kemudian ada 2 sendok makan atau 3 sendok makan margarin atau butter yang dicairkan. Ini nanti kita dinginkan dulu, ini masih hangat, jangan pas panas-panas kita masukin ya. Ini bisa diganti butter, tapi kalau untuk ide jualan lebih baik pakai minyak sayur atau enggak margarin cair karena lebih hemat pastinya. Kemudian ada 1 butir telur utuh, ini nanti kita bakal kocok lepas. Dan kemudian ada 300 ml susu cair. Ini bisa diganti dengan santan cair 300 ml atau air putih kalau mau. Tapi lebih baik pakai susu cair ya, biar dia lebih creamy. Kita langsung aja masuk ke step pembuatannya. Sekarang kita bakal olah dulu. Yang pertama kita bakal campurkan semua bahan kering, dari mulai tepung terigu, baking powder, garam, dan gula pasir. Dan tentunya kita sediakan juga baskom untuk mengadonnya. Step yang pertama, kita masukkan tepung terigunya. Kalian bisa sambil diayak kalau mau. Kemudian kita masukkan baking powdernya, sejumput garam, dan gula pasir. Kemudian kita aduk rata menggunakan sendok. Pastikan udah teraduk rata biar lebih cepat. Setelah teraduk rata kayak gini, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita bakal campur susu cair dengan 1 butir telurnya. Masukkan 1 butir telur ke sini biar tercampur rata. Dan kita aduk rata dulu, kocok lepas. Kita aduk sampai lumayan rata kayak gini. Kemudian kita campurkan ke dalam adonan tepungnya. Campurkan semuanya. Kemudian kita aduk sampai rata dan tidak ada lagi yang bergerindil. Untuk baking powdernya diusahakan yang bagus ya. Nah teman-teman, aku ubahnya menjadi pakai whisker ya. Bisa lihat ya, teksturnya tuh kental tapi nggak terlalu kental, membentuk satu lingkaran gitu waktu kita aduk. Bagus adonannya. Lebih baik menggunakan whisker biar lebih cepat halusnya dan menggapai ke seluruh bagian sampai dasar-dasarnya udah nggak tersisa tepung lagi. Setelah udah tercampur rata kayak gini, kemudian kita masukkan 1 mangkok yang tadi udah kita lelehkan margarin cairnya. Masukkan semuanya, kita aduk sampai rata dan tidak ada lagi yang mengendap di dasar adonan supaya tidak menjadi bantat. Ini kalian bisa menggunakan teknik aduk balik, menggunakan spatula atau whisker kayak gini juga boleh ya. Yang penting teraduk rata dan tidak ada lagi margarin yang mengendap di dasar baskom ini. Bisa dilihat ya, pas saya angkat dia udah nggak ada lagi minyak yang di bawah, udah tercampur rata. Sekarang kita bakal masak adonannya. Siapkan wajan anti lengket atau teflon kayak gini. Tapi kalau misalnya punya kalian lengket, kalian bisa oles dengan minyak sayur tapi langsung dilap dengan tisu supaya nggak terlalu berminyak dan bikin bantat nanti. Kita panaskan dengan api kecil aja, paling kecil supaya nggak cepat gosong. Kalau udah lumayan panas, kita siapkan adonannya dan pakai sendok sayur
untuk menakar biar semua sama. Masukkan sesuai selera, yang penting sama ya kalau udah panas. Kita ratakan ke seluruh permukaan. Nah kayak gini, kita tunggu sampai atasnya berlobang-lobang, berpori-pori, baru kita angkat. Kalian bisa tutup dulu kalau mau, tapi karena ini saya video, yang pertama saya nggak usah tutup ya. Ini udah mulai berlobang, kalian bisa tambahin gula di atas kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Ini udah mulai berlobang semuanya, tapi belum keseluruhan. Sebentar lagi kita akan angkat. Kita pastikan dulu tidak lengket dengan cara mencungkil bagian tengah pinggirnya. Ini nggak lengket sama sekali ya. Nah kalau udah matang kita angkat. Nah ini udah saya angkat. Ini masih panas, belakangnya tidak gosong tapi cantik. Terus sekarang kita akan oles dengan topping panas-panas. Kita siapkan margarin, kita oles tipis-tipis supaya lebih wangi dan enak. Tipis saja ya, jangan terlalu banyak. Kemudian kita masukkan susu kental manisnya. Nih, masukin sedikit. Kemudian kalian bisa langsung taburi dengan keju ataupun pakai meses. Kita taburi sedikit dengan meses. Kalau udah cukup, langsung kita lipat panas-panas ya. Nah udah jadi. Yang bagian luarnya bisa kita oles dengan margarin tipis-tipis supaya lebih lembut ya. Nah sekarang lanjutkan lagi stepnya sampai habis. Nah guys, ini untuk yang topping keju ya. Ini kita oles margarin lagi. Tadi karena pas masak saya kasih gula, gak usah pakai susu kental manis lagi. Jadi pakai margarin doang, biar dia lebih moist. Kemudian kita taburkan keju parut. Tabur agak banyak gak apa-apa. Atau mau di mix coklat keju juga boleh ya. Lalu kita lipat, disatuin. Belakangnya cantik banget, padat tapi dia legit. Dipencet sedikit. Nah udah selesai. Nah teman-teman, ini saya olesin dengan selai. Kalian bisa pakai Nutella juga ya biar lebih enak. Ini untuk makan sendiri, kalau untuk jualan rugi. Guys, ini hasilnya ya. Ini masih sebagian, tapi masih banyak lagi yang belum kebikin. Thank you udah menonton video aku. Ini ide usaha jajanan seribuan. Bisa dibuat di rumahan, di sekolahan, atau dimanapun. Thank you udah nonton video aku. Bye bye.